Tuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam mesin, salam rindu ke Bang Salun, bangsa Aceh yang ada di dalam Nanggro, Masigom Aceh yang ada di luar Nanggro, Masigom Nanggro. Uronyo perlelun sampaikan yang bawah saji. Baru tanggal 27 di Bumo Aceh, Katru telah datang Presiden Republik Indonesia, khususnya ke Kabupaten Pidi, untuk mengunjungi salah satu tempat yang sangat bersejarah di Aceh, yaitu bertempat di Desa Bili Arun, yaitu Remoh Gedung, di mana Remoh Gedung tersebut, Remoh Gedungnya tempat sangat bersejarah bagi orang Aceh, karena di tempat itu telah terjadi satu peristiwa yang sangat menyedihkan dan sangat menakutkan pada masa darurat militer, khususnya terjadi di Remoh Gedung. Uronyo perkara pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di Remoh Gedung Manteng, tetapi di kabupaten yang lain di Butung ada tragedi Arakundo, di Rancung, Simpang KKA, Uronyo telah terjadi di Aceh. Dan perlu kita ketahui, kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Remoh Gedung hanya semata untuk menuntaskan pelaku pelanggaran HAM yang ada di Aceh, bukan menuntaskan siapa korban-korban yang ada terjadi, yang telah menjadi korban di Remoh Gedung. Karena Remoh Gedung nyanku tempat disiksa orang Aceh, tempat dipoh orang Aceh, tempat dianiaya orang Aceh, diperkosa orang Aceh, anu darah Aceh, orang Inang Aceh. Tetapi paken baru watetru Jokowi hana diusut, tidak berani dan hana disebutkan sosok pelaku. Kami atas nama mantan kombatan menginginkan kepada pemerintah Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, tolong usut tuntas siapa pelaku-pelaku yang telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan terhadap warga Aceh, terhadap masyarakat Aceh yang telah terjadi pada daerah operasi militer. Kami sangat kecewa kepada pemerintah Aceh, khususnya kepada Bapak PJ Bupati Pidi yang telah menghancurkan puing-puing Rumah Gedung, meratakan dengan tanah. Seharusnya puing-puing tersebut jangan diratakan dengan tanah, karena itu harus menjadi bukti sejarah yang bahwasanya telah terjadi pelanggaran berat di Aceh, khususnya di Remoh Gedung, umumnya di Aceh dan di tempat-tempat yang lain. Hari ini kami atas nama mantan Gerakan Aceh Merdeka seluruh Aceh sangat kecewa terhadap pemerintah Republik Indonesia, terhadap pemerintah Aceh, terhadap PJ Bupati Pidi yang telah mengabaikan kami atas nama KPA, atas nama mantan kombatan GAM, tidak melibatkan kami dalam mengambil satu keputusan di saat acara kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Remoh Gedung. Seharusnya para pihak terkait harus melibatkan kami untuk berdiskusi berapa banyaknya korban yang telah meninggal, yang telah hilang sampai sekarang belum pulang. Mereka dibunuh dan dihilangkan. Dan tolong hari ini dipersaksikan
kepada para pelaku yang masih hidup, dan kepada cuma yang kala kena pepoh urang Aceh, cuma yang kala kena pejib darah Aceh bak musuh, uronyo harus bertanggungjawab kepada cuma tersebut. Karena cuma nyankeh yang pepoh urang Aceh kepada oknum-oknum tertentu, sampai uronyo kamu manteng menjaga perdamaian di Aceh. Di Aceh selama 18 tahun. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau memang kedatangan Jokowi untuk menjelaskan, menuntaskan para pelaku-pelaku pelanggaran HAM di Aceh, tolong adili mereka-mereka yang menjadi pelaku-pelaku dan cuma yang hana bertanggungjawab yang kalian nepupoh bangsa Aceh. Uronyo kamu waktu nan mantan kombatan GAM mengharapkan kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah berkunjung ke Aceh, tolong usut tuntas siapa pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh di beberapa daerah, khususnya di Rimau Gudung. Tragedi Arakundo, terjadi Bertung Ate, tragedi di Rancung, tragedi di Simpang KKA. Tolong usut tuntas. Kami hari ini masih mengindahkan perdamaian yang telah lama terjalin di Aceh. Jangan dengan sebab itu kami akan kembali kepada amarah-amarah kami yang telah lalu. Kami siap menjaga perdamaian, tetapi tolong usut tuntas siapa pelaku yang telah menghilangkan ratusan nyawa orang Aceh. Mungkin dengan pernyataan saya hari ini, saya atas nama Burak Mila, mantan kombatan GAM, mengharapkan kepada seluruh lembaga, kepada seluruh instansi, tolong menyelesaikan dan tolong tuntaskan siapa pelaku yang ada di Rimau Gudung. Kalau memang tujuan dan maksud kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia untuk membuat satu masjid di lokasi Rimau Gudung, kami atas nama mantan kombatan GAM dan masyarakat Aceh sangat tidak setuju. Karena kenapa demikian? Karena di Aceh satu kemukiman tidak boleh berdirinya dua masjid. Karena kenapa? Di saat didirikan satu masjid harus ada penduduk di tempat tersebut, di lokasi tersebut. Kalau memang tempat itu dijadikan jangan masjid tetapi musala, nepegat sebuah musala, tempat sembahyang dan museum Rimau Gudung payah nepegat. Karena apakah korban-korban dom yang masih udip supaya terus kena berziarah ke tempatnya untuk pelih kaoi melepaskan nazar-nazar mereka dan mereka membacakan samadiyah dan tahlil di tempat tersebut. Kami harapkan kepada pemerintah Republik Indonesia, tolong tuntaskan masalah pelanggaran HAM yang telah terjadi di Aceh. Pelanggaran yang sangat berat. Mereka telah melakukan pembunuhan yang sangat kejam. Membunuh para wanita, memperkosa, sebelum dibunuh diperkosa. Antara anak dan ayah telah terjadi di situ. Seorang cuma yang ada di Kabupaten Pidi membunuh orang tuanya sendiri. Karena orang tuanya sudah dimasukkan ke dalam karung goni, disuruh bunuh, disuruh pukul. Habis dibuka karung, waktu itu dia melihat yang bahwa yang dibunuhnya adalah orang tuanya sendiri. Begitu kejamnya para pelaku-pelaku yang ada di Rimau Gudung pada waktu itu. Dan kami harapkan kepada semua pihak, tolong bahu-membahu untuk mendukung aspirasi saya sehingga pelaku para pembunuhan di Rimau Gudung, pelaku para penganiayaan di Rimau Gudung, pemerkosaan di Rimau Gudung yang terlibat pada waktu itu harus ditangkap dan diadili seadil-adilnya oleh Mahkamah Internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.